Kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Hampir 1 minggu berlalu banjir belum juga surut di sejumlah wilayah di Demak dan Pati, Jawa Tengah. Di Demak, demi membagikan ijazah untuk muridnya, seorang guru menembus banjir dengan rakit dadakan dari batang pohon pisang. Rakit dadakan dari batang pohon pisang ini menjadi penyelamat bagi Aisyah, seorang guru sekolah dasar negeri Tambak Kroto, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, untuk berangkat kerja pada Kamis pagi. Aisyah harus ke sekolah untuk membagikan ijazah kelulusan para murid. Sang ibu diminta untuk membantu mendorong rakit sejauh 500 meter agar lekas sampai ke lokasi yang kering. Ketinggian banjir saat itu mencapai lebih dari 50 cm. Jadi kan sini kan dalam ya, kalau misalnya nggak pakai itu ya dalam, nanti udah semua. Banjir yang merendam desa Prampelan sudah berlangsung hampir 1 minggu menghambat aktivitas warga. Ada sekitar 2.800 jiwa yang terdampak banjir akibat luapan sungai Dombo Sayung. Selain desa Prampelan, ribuan rumah dari 6 kecamatan juga terendam banjir. Banjir juga masih menggenangi Pati, Jawa Tengah. Areal persawahan bahkan tampak seperti permukaan danau akibat tingginya banjir. Sejumlah permukiman juga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sampai hampir 1 meter. Ruas Jalan Raya Pati Gabus sepanjang 1 km terpaksa ditutup karena tingginya banjir akibat luapan sungai Silugonggo Juwana. Terendam, Mas. Terendam ya? Iya, Mas. Kedalamannya berapa senti tadi? Sekitar 50 cm. 50 senti ya? Terus mati gitu ya? Iya. Banjir di Pati, Jawa Tengah merendam lebih dari 40 desa dari 6 kecamatan. Ada lebih dari 900 orang terpaksa mengungsi karena ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter. Taufan Yuda melaporkan dari Pati dan Demak, Jawa Tengah. Masya Allah, nah ini patut dicontoh dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, semangat dari gurunya ini untuk membagikan ijazah ke anak-anak muridnya. Nah Ustaz, ini kan di tengah kondisi yang sebenarnya saat ini tidak ideal seperti tadi banjir, bahkan ini bisa membahayakan nyawa dari si guru sendiri. Nah dalam Islam guru juga kan memang patut dimuliakan. Ustaz melihat berita tadi ini gimana nih Ustaz? Saya salut sekali ya, ini justru mesti diviralkan ya hal-hal seperti ini, karena ini kebaikan yang patut menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semuanya. Saya rasa semua yang melihat berita ini pasti berempati ya. Mereka-mereka yang berjuang yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan, bahkan tidak terbayangkan oleh kita ya, seorang guru yang dalam tanda petik berapalah gaji yang diterima gitu, tetapi keikhlasannya, ridhonya tadi sampai berjibaku ya, ya cukup mengambil resiko membahayakan dirinya agar supaya bisa melakukan manfaat yang sangat besar bagi anak didiknya dan bagi orang-orang yang banyak. Dan inilah yang patut kita puji, kita teladani dan kita banggakan sekaligus agar supaya di Indonesia ini ya saya kira kita perlulah ya semangat-semangat, spirit-spirit pejuang-pejuang seperti ini, karena memang Indonesia ini seharusnya memang seperti ini semuanya ya, punya spirit gotong royong, kebersamaan dan saling tolong menolong, dan ini nilai-nilai yang sangat Islami. Iya, kita berharap ya Ustadz ya, tentunya banyak guru-guru yang bisa mencontoh sifat dan perbuatan dari guru tersebut ya Ustadz. Nah ini Ustadz, dalam Islam guru itu kan sangat dimuliakan. Ini guru yang dimaksud apakah hanya guru yang mengajarkan agama atau guru ilmu pengetahuan lainnya gitu Ustadz? Oh iya, bukan hanya permasalahan guru agama, tetapi di sini itu bagaimana seorang guru atau seorang murabbi ya, misalnya kita sebut, untuk bagaimana dia mentarbiyah, dia melakukan hal-hal yang mendidik atau mengembangkan anak didiknya agar supaya menjadi orang yang bermanfaat. Nah inilah pentingnya seorang guru. Jadi bukan hanya dia memberikan informasi, ya tarbiyah itu dalam konsep Islam itu, bukan hanya memberikan informasi, tetapi mengolah informasinya menjadi ilmu, dan ilmunya ini bagaimana sampai dibiasakan, sampai meresap, dan ilmu ini kalau membuahkan yang namanya perilaku akhlak yang baik. Nah disinilah kemudian seorang guru berperan gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat bukan hanya di hal-hal tentang permasalahan prinsip-prinsip
agama saya, tapi lebih kepada nilai-nilai kebaikan secara universal. Jadi ada ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu agama tentu, dan ada ilmu-ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu tentang bagaimana kebermanfaatan atau ilmu-ilmu yang bisa menebarkan manfaat ke hal-hal atau kepada halayak yang banyak. Dan inilah insya Allah, semoga kita semuanya juga menjadi guru yang seperti itu, karena kita juga mempunyai anak-anak di rumah kita, insya Allah. Iya, insya Allah, amin. Semoga saya juga bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak saya ya, Ustaz Amin. ya.